Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, di antaranya dengan kita salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat tentang aktsaru ma yudkhilun nasa al jannah. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Rasul juga pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Rasul SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, beliau pernah mengatakan dalam risalahnya Makarimul Akhlak bahwa akhlak yang mulia itu tidak hanya sebatas hubungan, interaksi, muamalah antara hamba dengan hamba saja. Bahkan lebih dari itu, akhlak yang mulia juga berkaitan antara hamba dengan sang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, akhlak yang mulia ada dua sisinya. Yang pertama, sekali lagi, berkaitan antara muamalah hamba dengan Allah Al-Khaliq, dan yang berkaitan dengan muamalah hamba dengan hamba yang lainnya. Kemudian kata beliau, adapun akhlak yang mulia kepada Allah itu ada tiga. Akhlak yang mulia seorang hamba kepada sang penciptanya itu ada tiga. Akhlak hamba kepada Allah ada tiga. Yang pertama,
talaki akhbarillah bitasdik, membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yang kedua, akhlak hamba kepada Allah, yaitu talaki ahkamillah bitatbiq, melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga, talaki aqdarillah birridha was sabr. Yang ketiga, ridha dan sabar atas takdir Allah, khususnya yang buruk, yang pahit. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, mari kita sejenak merenungkan 3 akhlak mulia seorang hamba kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kewajiban seorang muslim muslimah mengimani Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kewajiban seorang muslim muslimah mengimani, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang as-sahih. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Rasul ajarkan maka terimalah. Allah mengatakan tentang Rasulnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu bukan dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah yang wajib kita membenarkannya. Di antara kabar berita yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena pentingnya masalah yang satu ini, masalah kalau istilah ulama tauhid asma wa sifat, Allah menjadikan ayat yang termulia di dalam Al-Quran. Ada yang tahu tidak? Ayat apa yang termulia di dalam Al-Quran? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim. Ini ayat yang termulia dalam Al-Quran, sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa sebabnya ayat kursi adalah ayat yang termulia? Kata para ulama, karena isinya, kandungannya berkaitan dengan zat yang paling mulia, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Belasan sifat-sifat Allah di dalam ayat kursi. Maka secara ijma ulama, pembahasan ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah ilmu yang termulia di dalam Al-Quran, atau di dalam pembahasan ilmu yang paling mulia, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah wajib memahami akan hal ini. Bahkan kata seorang ulama ahli sunnah yang bernama Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin
wa ma kallafallahu bihi ibadahu min ma'rifati tauhidihi wa sifatihi. Sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba mempelajari tentang akidah, dan yang berkaitan dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya untuk memahami tauhid dan tentang sifat-sifatnya. Oleh karena itulah salah satu kewajiban seorang muslim muslimah membenarkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh di antara sifat Allah, Ar-Rahman alal arsyistawa. Dalam 7 ayat Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahman, dia Allah yang maha penyayang, istiwa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul. Kata Mujahid dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat Rasul. Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in dari kalangan muridnya para sahabat Rasul. Mereka semua mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Allah tinggi di atas arsy, arsy di atas langit, makhluk yang paling tinggi arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah kabarkan kepada kita. Dia yang maha penyayang, istiwa tinggi di atas arsy. Seorang muslim muslimah yang berakhlak mulia kepada Allah membenarkan kabar berita dari Allah tanpa dibantah dengan akalnya, tanpa direkayasa dengan akalnya, ditakwilkan, oh maknanya demikian, tanpa dalil, tanpa ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ilaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan tentang dirinya, tentang sifatnya. Dia tinggi di atas langit, dia tinggi di atas arsy. Maka akhlak yang mulia seorang hamba membenarkan tentang sifat tersebut tanpa dia tolak, tanpa dia takwilkan, tanpa dia bayang-bayangkan bagaimananya. Karena ini masalah gaib, kita tidak mengetahui bagaimananya sifat Allah tersebut. Kewajiban kita membenarkan, menetapkan semua sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tercantum dalam kitab-kitab akidah para ulama-ulama salaf, seperti kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dan ya masih banyak lagi yang lainnya. Ini ijma' Ahlus Sunnah, ulama salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW dalam hadisnya yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Tetapkan apa adanya, benarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain-lainnya tentang sifat Allah, Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsu al-laili al-akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini salah satu keistimewaan sepertiga malam terakhir.
sebelum azan subuh. Itu waktu yang mustajab untuk doa. Allah turun ke langit dunia sebagaimana kata Rasul. Mukmin yang sejati, mukminah yang sejati, dengan akhlaknya yang mulia membenarkan kabar berita dari Rasul SAW ini, tanpa dia serupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, tanpa dia bayang-bayangkan bagaimana turunnya. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa di atas arsy? Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Makna Allah istiwa di atas arsy sudah dimaklumi, yaitu tadi istiwa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah istiwa, demikian pula bagaimana Allah itu turun, bagaimana sifat-sifat Allah, nggak ada yang tahu. Ini masalah gaib dan Allah tidak pernah mengabarkan tentang bagaimananya. Cuma Allah mengabarkan dia punya sifat istiwa. Allah turun ke langit dunia, kita wajib membenarkan tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita membayang-bayangkannya, tanpa kita menyelewengkan maknanya. Jangan mengatakan, oh itu maksudnya turunnya rahmat Allah, itu maksudnya turunnya. Ini tidak dibolehkan. Ini bukan akhlak yang mulia kepada Allah. Ngeyel, membantah dengan akalnya. Cukup benarkan, cukup tetapkan, cukup imani, cukup yakini seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan yang dikabarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kabar berita tentang masalah sifat Allah wajib kita benarkan apa adanya. Demikian pula dengan hal-hal yang lain yang Allah kabarkan. Contoh tentang tanda-tanda hari kiamat. Akan muncul Dajjal. Siapa Dajjal? Kata Rasul, manusia. Namun dia punya tanda-tanda fisik yang agak berbeda dengan yang lain. Di antaranya dia punya dua mata, satunya buta total, satunya cacat, namun masih bisa melihat. Di antara kedua matanya ada tulisan kafaro, dia kafir. Ya, dia diberikan oleh Allah banyak keistimewaan, atau kalau istilah orang awam, kesaktian. Dia apa? Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin dari Allah. Bisa menghidupkan orang yang mati dengan seizin dari Allah untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Karena Dajjal nanti akan mengaku sebagai Rabbul Alamin. Ya. Ini wajib kita benarkan, hadisnya sahih. Ya. Jangan kita takwil-takwilkan. Oh itu maksudnya simbol kejahatan. Atau bahkan ditolak, naudzubillah min dzalik. Oh ini enggak masuk akal. Akalnya siapa? Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mengabarkan. Dan konsekuensi seorang muslim muslimah yang telah mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah membenarkan apa yang Rasul kabarkan. Masuk akal enggak masuk akal, selama hadisnya sahih, sami'na wa shaddaqna. Kami dengarkan dan kami benarkan. Dan masih banyak yang lain. Intinya seorang muslim muslimah yang berakhlak mulia kepada Allah membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara akhlak mulia kepada Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah. Perlu kita ketahui ma'asal muslimin, hukum Allah
mencakup semua bidang kehidupan manusia. Mulai dari akidah, wajib berhukum dengan hukum Allah. Contohnya, Allah berfirman tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Ketika beliau ditanya tentang mimpi atau takwil mimpi, sebelum beliau menjawab takwil mimpi, beliau mendakwakan tauhid kepada dua temannya yang di penjara. Ya sahibai sijani a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah, melainkan nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang-karang oleh nenek moyang kalian, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah di sini? Amaro alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum Allah dalam akidah. Seorang muslim muslimah wajib melaksanakan hukum yang satu ini, yaitu apa? Menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatnya untuk Allah, puasanya, zakatnya, hajinya, doanya, dia hanya berdoa kepada Allah. Dia enggak berdoa kepada nabi, dia enggak berdoa kepada wali yang telah mati, namun dia hanya berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia tidak beristighatsah kecuali kepada Allah. Dia hanya tawakal kepada Allah. Ini hukum Allah dalam masalah al-aqidah. Maka seorang muslim muslimah yang berakhlak mulia adalah yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, dan yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Bahkan kata para ulama, ayat pertama di dalam Al-Quran yang bentuknya perintah adalah perintah untuk bertauhid. Coba kalau Bapak lihat dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah, surat pertama, sampai awal-awal surat Al-Baqarah, tidak ada perintah misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tidak ada. Pertama kali bentuknya perintah bertauhid, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid, perintah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebaliknya juga demikian, larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik alias menyekutukan Allah dalam ibadah. Surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Demikian pula kata para ulama, di antara hukum Allah yaitu hukum dalam masalah ibadah. Kita salat harus berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu mengikuti tata cara salatnya Rasul. Karena kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti ajaran Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan kata Imam Ahmad,
ada 33 ayat Al-Quran yang memerintahkan kita taat kepada Ar-Rasul, untuk kita mengikuti tuntunan Rasul. Dalam beribadah tidak boleh kita asal-asalan. Dalam beribadah tidak boleh kita ngarang sendiri. Karena apa? Islam sudah sempurna. Islam sudah komplit. Tentang tata cara ibadah sudah sempurna, sudah lengkap, sudah komplit. Tugas kita mempelajarinya, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, kata Rasulullah SAW. Contoh masalah salat yang merupakan rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat. Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, sekarang kita nggak bisa melihat Rasul salat, Rasul telah meninggal dunia. Namun hadis-hadis Rasul yang sahih tentang bagaimana tata cara salat Rasul sudah komplit. Coba lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, kitab-kitab hadis lengkap pembahasan masalah salat. Ya, maka nggak perlu kita ngarang-ngarang tata cara ibadah salat sendiri, karena Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak, sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Suatu saat ada seorang sahabat Rasul datang ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian beliau menghampiri Rasul, mendatangi Rasul yang ada di masjid. Kata Rasul, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Orang itu sudah salat 2 rakaat, namun kata Rasul, salatmu enggak diterima, salatmu tidak sah. Sampai orang itu mengulang berapa kali, tetap Rasul mengatakan, "Kembali salat karena engkau belum salat." Artinya enggak semua salat yang dilaksanakan oleh manusia itu diterima oleh Allah atau sah. Kenapa? Karena tadi tidak mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia, naudzubillahi min dzalik. Maka sekolah muslim, muslimah yang berakhlak mulia kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan tata cara yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup niat yang baik. Kan niat saya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ada 3 orang sahabat juga pernah datang. Hadis ini, dalam cerita ini ada dalam Sahih Bukhari. Datang kepada istri Rasul. Ada 3 sahabat Rasul datang kepada istri Rasul bertanya tentang ibadah-ibadahnya Rasul. Setelah diberitahu kepada mereka, mereka mengatakan ibadah Rasul ini masih sedikit, masih kurang. Dengan mereka berbaik sangka dengan mengatakan, "Oh iya, Rasul kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu. Adapun aku," kata salah seorang dari mereka, "Sa'usalli wala arkut." Aku akan sholat malam terus, enggak mau tidur. Fokus sholat terus. Fokus ibadah, niatnya untuk ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang kedua mengatakan, "Asum wala uftir." Aku akan puasa terus, enggak mau berbuka puasa. Niatnya ikhlas. Yang ketiga mengatakan, "Wala atazawwajun nisa." Aku enggak mau menikahi perempuan, untuk fokus ibadah. Niatnya lillahi ta'ala semua. Apa Rasul ketika mendengarkan 3 orang itu mengatakan hal tadi, meniatkan hal tadi, dibenarkan? Tidak. Rasul marah seraya mengatakan, "Ini akhsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namun aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Dan kata Rasul, "Man raghiba an sunnati falaysa minni."
Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, yang menyimpang dari sunnahku, yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, akhlak yang mulia seorang muslim muslimah mengantarkannya untuk berhukum dengan hukum Allah dalam ibadah, yaitu tadi tidak melaksanakan ibadah apapun, aktivitas apapun yang dinisbatkan kepada agama kecuali dengan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, di antara akhlak mulia kepada Allah yaitu bersabar dalam menghadapi musibah malapetaka, takdir yang pahit. Dalam seorang muslim muslimah mengarungi dunia yang fana ini, tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Di antaranya masalah musibah malapetaka. Ini yang Allah firmankan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kenikmatan dan dengan kesengsaraan, dengan musibah. Sunatullah. Tidak ada orang yang terus bahagia di dunia ini. Gak ada orang yang terus senang di dunia ini. Semuanya silih berganti seperti malam dan siang. Roda dunia terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tertawa, kadang menangis. Sunatullah. Maka seorang muslim muslimah yang berakhlak mulia, dia sabar dalam menghadapi musibah. Apa itu arti sabar? Menjaga lisan, menjaga anggota badan dari ucapan, dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ketika datangnya musibah. Rasul mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek sakunya, dan dia berteriak dengan teriakan jahiliyah, yaitu dalam meratapi kematian ataupun mayit dari keluarganya. Dia bersabar, sedih ketika musibah datang, wajar. Jangankan kita yang lemah imannya, Rasul yang paling kuat imannya, yang paling bertakwa, ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, beliau meneteskan air mata seraya berkata, innal qalba la yahzan, hati ini sedih, wa innal aina la tadma, mata ini bercucuran air mata, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kepergianmu wahai Ibrahim membuat kami sedih, dan kami tidak berkata, kata Rasul, kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba wajib beriman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz pasti terjadi. Ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang dicatat untukmu atau atasmu di Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang tidak ditulis tidak akan mungkin menimpamu. Ketika seorang hamba mengimani takdir seperti ini, hatinya tenang. Dia yang penting berusaha yang terbaik, tawakal, minta tolong kepada Allah, terjadilah apa yang akan terjadi. Kalau ada musibah, dia bersabar. Dia ingat bahwasanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan seorang muslim muslimah yang bijak, yang berakhlak mulia, dia tidak suudzon kepada Allah, dia malah berbaik sangka kepada Allah. Mungkin di balik musibah ini banyak hikmahnya. Sekarang mungkin kita nggak tahu, namun besok, lusa, atau minggu depan, atau mungkin bulan depan, kita akan tahu apa hikmah terbaiknya. Kata sebagian para ulama juga, contoh, ada seseorang yang datang ke bandara, mau safar naik pesawat, qadarallah pesawatnya sudah berangkat. Awalnya sedih, namun terkadang ya
dia setelah itu bergembira dalam hatinya karena dia selamat dari kecelakaan di pesawat. Ternyata pesawatnya jatuh. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak tahu. Sekali lagi, yang penting ya kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Di balik musibah pasti banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya bisa menghapuskan dosa kita, bisa menambah pahala kita. Dan kata Allah, orang yang sabar tadi, ulaika alaihim shalawatun mir rabbi, mereka mendapatkan keselamatan dari Allah, mereka mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin, ini yang berkaitan dengan akhlak hamba yang mulia atau akhlak mulia seorang hamba kepada Allah. Membenarkan kabar berita dari Allah, melaksanakan hukum Allah, dan menyikapi takdir Allah yang pahit, yang buruk dengan sabar. Kemudian akhlak yang kedua, akhlak mulia seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Ini akhlak seorang hamba kepada hamba yang lain. Muamalah, interaksi antara satu orang dengan yang lainnya. Apa definisi akhlak yang mulia antara hamba dengan hamba? Kata ulama salaf seperti Abdullah bin Mubarak ataupun Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, mereka mengatakan akhlak yang mulia adalah badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia antara hamba dengan hamba itu prinsipnya ada 3. Yang pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, wajah yang berseri-seri atau dalam bahasa kita sumringah, ya, tidak cemberut. Yang pertama, ma'asal muslimin, badlun nada, memberi kebaikan kepada orang lain. Ini berbagai macam sisinya, bidangnya. Kita punya harta yang berlebihan, mungkin kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan, fuqara wal masakin. Atau kita meskipun orang itu sudah punya harta, kita beri dia hadiah. Kata Rasul, tahadau tahabu, saringlah kalian memberikan hadiah agar kalian saling cinta mencintai. Ini memberikan apa? Kebaikan. Kebaikan berupa ucapan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr. Ucapan yang baik, ucapan yang manis kepada saudaranya. Ini adalah apa? Akhlak yang mulia. Demikian pula kita memberi ilmu kepada orang lain. Demikian pula dengan kita membantu orang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan urusan orang mukmin, menyenangkan urusan orang mukmin di dunia, Allah akan lapangkan dia pada hari kiamat dari segala bentuk kesusahan. Dan kata Rasul lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang sulit, atau dalam sebagian penjelasan ulama, barang siapa yang memudahkan hutang untuk orang lain, Allah akan mudahkan urusannya fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Dan kata Rasul, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini akhlak yang mulia antara sesama, memberi kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mendolimi orang lain, apalagi sesama kaum muslimin. Rasul bersabda tentang ciri orang muslim, al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim cirinya itu sifatnya yang mana orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangannya atau lisannya.
Rasul bersabda, wala tahasadu, jangan saling hasad, iri dan dengki. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang dengki itu mirip dengan iblis. Kenapa? Karena iblis itu diantara karakteristiknya, sifatnya dia iri dengki, yaitu kepada Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Adam yang dimuliakan? Kok bukan dia? Ana khairan minhu, kata iblis. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia iri kepada Nabi Adam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang iri dengki itu syabihu iblis, mirip dengan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasul, wala tahasadu, jangan hasad. Wala tanajashu, jangan kalian, ini kalau dalam muamalah ada istilahnya, kalau lelang lah, lelang barang, ada satu orang ketiga menawar harga tujuannya untuk memanas-manasi suasana saja. Ini tidak boleh. Atau orang dia lagi tawar-menawar dengan penjual, kemudian ada orang ketiga, saya tawar harganya setinggi langit. Untuk apa? Memanasi, untuk merugikan si pembeli. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Mengganggu, mendolimi sang pembeli. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling membuat kebencian antara sesama. Wala tadabaru, jangan saling boikot memboikot. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, jangan menjual di atas penjualan saudaranya. Ini adalah apa? Menutup pintu kedzaliman antara sesama hamba. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhulu wa la yadhlimuhu atau wa la yakdzibuhu. Orang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, maka jangan mendoliminya, maka jangan berdusta kepadanya, maka jangan mencampakkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak kepada kita larangan-larangan, jangan sampai mengganggu, menyakiti orang lain. Ini bentuk akhlak mulia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang beriman, jangan sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari prasangka buruk kepada sesama. Sesungguhnya sedusta-dusta perkataan adalah ucapan yang itu berbau prasangka yang jelek, suudzon kepada sesama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan saudaranya, jangan memata-matai saudaranya. Dan Rasul pernah bersabda, wala taghtabul muslimin, jangan mengriba, menggunjing, ngerasani kaum muslimin. Wala tatabba'u auratahum, jangan kalian mencari aib saudara kalian kaum muslimin, memata-matai. Ya, kata Rasul, fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a auratahu. Karena barang siapa yang memata-matai, mencari kesalahan-kesalahan aib saudaranya, Allah akan cari kesalahannya. Dan kalau sudah Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar kedoknya meskipun dia di dalam kamar rumahnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, ini bentuk kedzaliman. Demikian pula kedzaliman dalam harta, mengambil harta orang lain tanpa hak, seperti mengambil tanah orang lain. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, la'anallah man ghayyara manal ardi, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Tanda batas orang lain digeser untuk apa? Tanahnya biar lebih banyak, alias mengambil tanah orang lain. Tanah kosong ditempati, ya, kemudian apa? Diakui punya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, seandainya pun berhasil, gak akan orang itu bahagia. Kenapa? Allah melaknatnya.
La'anallah man ghayyara manara al-ardi. Dan Rasul mengatakan ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedzaliman, karena kedzaliman kegelapan pada hari kiamat. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut malah dirham wala dinar, yang enggak punya harta. Kata Rasul, al muflis min ummati man ata yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku adalah orang yang datang dengan banyak pahala ibadah, pahala salat, pahala puasa, zakat, wa yati wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia datang pada hari kiamat juga membawa dosa menyakiti orang, dengan dia mencela orang tanpa hak, dengan dia menuduh orang lain tanpa hak, dia mengambil harta orang lain tanpa hak, bahkan dia menumpahkan darah orang lain tanpa hak, dia juga memukul orang lain tanpa hak. Kata Rasul, maka diambil kebaikan-kebaikan orang yang dolim tadi, diberikan kepada yang didolimi. Kalau sudah habis kebaikannya, belum selesai urusannya, kejelekan orang yang didolimi akan diberikan kepada yang berbuat dolim, dan turiha finnar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka ingat ma'asal muslimin, ittaqil dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kedoliman, karena kedoliman kegelapan pada hari kiamat. Kalau mungkin orang yang berbuat dolim sukses mendolimi, menguasai harta orang lain, atau nuduh orang lain tanpa hak, sukses dia di dunia, tanpa dihukum, dia bisa ketawa. Ingat, bisa jadi yang didolimi di sepertiga malam terakhir dia memohon kepada Allah di waktu yang mustajab. Rasul bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid, beliau pernah dituduh mengambil tanah seorang wanita, kalau nggak salah namanya Arwah binti Qais. Wanita ini menuduh Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Sa'id bin Zaid tidak terima, dia merasa terdolimi. Maka dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, jika perempuan itu berdusta, butakan matanya dan matikan dia di tanahnya sendiri. Dan Allah kabulkan doa Sa'id bin Zaid yang terdolimi, dibutakan mata wanita tersebut oleh Allah, dan dia pun mati di tanahnya sendiri, masuk ke lubang tanah di pekarangan rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir di antara akhlak yang mulia, kata ulama, yaitu tolakut wajah, berseri-seri wajahnya ketika bertemu dengan saudaranya yang lain. Kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-akhlaqu al-karimah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, atau cukup sudah? Nggak pakai soal jawab? Cukup ya? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.